Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kerani. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Muhammad Aji Permana Hasibuan dan Laili Rohimah Pangaribuan. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami yang membahas mengenai hukum bisnis dalam hukum ketenagakerjaan. Baiklah, poin pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian hukum bisnis dalam hukum ketenagakerjaan. Hukum bisnis dalam konteks hukum ketenagakerjaan ialah sebagai bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dalam lingkungan kegiatan bisnis. Hukum ini mencakup aturan-aturan yang mengikat kedua belah pihak, baik dalam hal perjanjian kerja, pelaksanaan hak dan kewajiban, hingga penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan dilandasi konstitusi yakni pasal 28D ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hukum ketenagakerjaan disebut juga hukum perburuhan yang berasal dari kata Albert Ders. Menurut A.N. Molenar, yang dimaksud dengan hukum perburuhan suatu bagian dari hukum yang berlaku yang mengatur hubungan antara buruh dengan buruh, buruh dengan majikannya, buruh dengan penguasa, dan penguasa dengan penguasa. Poin selanjutnya yaitu tujuan hukum ketenagakerjaan. Tujuan hukum ketenagakerjaan yang pertama yaitu memberikan perlindungan terhadap buruh atau pekerja dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan dengan cara membuat peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Yang kedua, untuk mencapai dan melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Poin berikutnya yaitu prinsip keadilan dalam pengaturan hak atas kebebasan bersertifikat. Prinsip keadilan dalam pengaturan hak atas kebebasan bersertifikat didasarkan pada teori etis yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Hukum seharusnya lahir dari keyakinan moral masyarakat mengenai apa yang adil dan tidak adil. Dalam konteks ketenagakerjaan, hak bersertifikat merupakan kebutuhan fundamental bagi buruh, baik di tingkat perusahaan, daerah, maupun sosial. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada hukum bisnis dan ketenagakerjaan. Hukum bisnis mencakup aturan yang mengatur kegiatan ekonomi, termasuk aspek kontraktual, perdagangan, hingga hubungan kerja. Dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan, hukum bisnis berperan dalam mengatur perjanjian kerja, perlindungan hak-hak tenaga kerja, serta kewajiban pengusaha. Hal ini termasuk ketentuan mengenai upah, jam kerja, keselamatan kerja, hingga penyelesaian sengketa. Keterkaitan antara keduanya menunjukkan bahwa hubungan kerja adalah bagian dari sistem hukum bisnis yang lebih luas. Perjanjian kerja dalam perspektif hukum bisnis ialah bentuk kontrak bisnis antara pekerja dan pengusaha yang mengandung unsur kesepakatan, hak, dan kewajiban. Dalam hukum bisnis, perjanjian ini harus memenuhi asas-asas kontraktual seperti kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, dan objek yang halal. Hukum ketenagakerjaan memberikan pengaruh besar terhadap isi perjanjian kerja, terutama dalam memastikan bahwa kontrak tersebut tidak merugikan pekerja dan tetap sesuai dengan prinsip perlindungan hukum. Namun, hukum bisnis dalam ketenagakerjaan juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya ialah kurangnya penegakan hukum yang konsisten, ketimpangan posisi tawar, biaya hukum dan administrasi. Sementara kelebihan hukum bisnis dalam hukum ketenagakerjaan ialah memberikan kepastian hukum, melindungi hak tenaga kerja, meningkatkan profesionalisme dalam industrial, dan yang terakhir mendorong stabilitas dunia usaha. Selanjutnya ada 3 studi kasus. Studi kasus pertama yaitu ketidakadilan dalam pemberian imbalan kerja.
Seorang pekerja pabrik di sebuah kota industri merasa bahwa gajinya tidak setara dengan beban kerja yang ia jalani. Ia bekerja lembur hampir setiap hari, namun kompensasi yang diterima jauh di bawah upah minimum. Ketika mengadu kepada pihak manajemen, tidak ada tindak lanjut. Hal ini melanggar pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip hukum ketenagakerjaan yang mewajibkan perlakuan dan imbalan kerja yang adil dan layak. Kasus kedua, pembubaran serikat pekerja secara sepihak. Sebuah perusahaan swasta membubarkan serikat pekerja internal yang selama ini aktif memperjuangkan hak buruh. Pihak manajemen merasa terganggu oleh tuntutan serikat yang menuntut perbaikan kesejahteraan. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak berserikat dalam hukum ketenagakerjaan yang menjamin kebebasan buruh membentuk dan bergabung dalam serikat. Studi kasus ketiga, buruh dituntut tanpa perlindungan hukum yang layak. Seorang buruh kontrak mengalami kecelakaan kerja saat mengoperasikan alat berat. Pihak perusahaan tidak memberikan jaminan kesehatan atau kompensasi karena statusnya hanya sebagai pekerja lepas. Padahal hukum ketenagakerjaan bertujuan melindungi seluruh tenaga kerja, termasuk dari kekuasaan pengusaha yang bertindak semena-mena tanpa batas. Kesimpulannya, hukum ketenagakerjaan di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang dilandasi oleh konstitusi, khususnya pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh perlakuan dan imbalan yang adil dan layak. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum perburuhan atau arbitrage yang mengatur hubungan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan kepada pekerja, mewujudkan keadilan sosial, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pengusaha. Demikianlah presentasi dari kelompok 8 mengenai hukum bisnis dalam hukum ketenagakerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.